Teman-teman ini bisa mulai untuk beraktivitas dan mulai berbisnis dari hal yang kecil. Kalau misalnya kita ini juga memahami namanya teknologi. Nah, teknologi ini seiring berkembangnya dengan waktu, ada yang namanya juga AI kan. 1 try ons itu sama dengan 31,1 gram. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai gram ya. Gram, iya betul. Kalau Los pernah Berapa tuh waktu itu? ratusan ada. Wah, nyesel nggak? Hai Sobat Bernada, seneng banget nih kembali lagi dengan aku Nake di sini. Dan hari ini kita akan ngemulai podcast lagi nih, karena kan sebelumnya kita udah ngebahas tentang dunia pageant. Hari ini kita akan ngebahas tentang dunia bisnis. Dan kita kedatangan tamu spesial di sini. Dia seorang pebisnis muda dan dia juga seorang praktisi trading nih. Nah, tak kenal maka tak sayang kan, makanya kita kenalan dulu nih. Ya, baik. Boleh Kak dikenalin diri dulu nih ya? Sebelumnya nama saya Marcel. Saya ini adalah fundamental analis di sebuah perusahaan. Oh, fundamental tuh apa Kak? Fundamental itu adalah teknik atau cara yang digunakan untuk para traders untuk bisa mengambil posisi melalui news atau berita yang ada di luar. Kayak berita-berita tentang trading gitu ya Kak? Berita-berita tentang khususnya ekonomi, perang, geopolitik, dan banyak hal. Tambahnya baik, wih bagus banget, keren nih Kak nih. Aku mau nanya nih Kak, beberapa pertanyaan nih. Nah, sekarang kan bisnis di era saat ini kan apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, bisa dijelasin nggak buat sobat Bernada nih, apa sih bisnis di era digital sekarang Kak? Oke, bisnis era digital sekarang ini kan banyak macamnya. Di mana teman-teman bisa mulai dari rumah, bisa mulai dari tempat yang terpencil sekalipun sampai di tempat yang mungkin teman-teman tinggal di kota. Jadi semua ini bisa kita digitalisasikan, di mana teman-teman ini bisa mulai untuk beraktivitas dan mulai berbisnis dari hal yang kecil. Contoh, mungkin kita bisa jualan dari barang-barang yang ada di rumah nih misalnya. Terus kita bisa jualan yang diproses dulu, by proses. Misalnya kayak ada makanan, ada furniture, ada hal-hal yang ada di sekitaran kita. Betul. Nah, itu bisa sangat membantu dan bisa sangat bekerja kalau misalnya kita ini juga memahami namanya teknologi. Nah, teknologi ini seiring berkembangnya dengan waktu, ada yang namanya juga AI kan. AI ini kan artificial intelligence, di mana AI ini juga yang kayak, oh ternyata saya bisa mencari ide bisnis itu dari AI ya. Nah, saya bisa mencari sesuatu hal yang menurut saya baru tuh dari AI ya. Jadi sehingga nggak ada batasan lagi untuk kita mau memulai bisnis di era digital ini. Jadi kita bisa memulai bisnis pun dari mana aja juga ya Kak? Betul, dari mana saja. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, kita lanjut. Ini nih berbicara tentang trading gold nih. Oke. Nah, aku mau nanya nih seputaran tentang trading gold. Apa sih Kak ini produk trading gold itu? Dan aku juga mau nanya perbedaan trading gold yang digital sama yang ada fisiknya tuh. Oke, bisa dijelasin nggak Kak? Trading, kalau misalnya dari bahasa di luar sana, trading ini kan adalah pertukaran antara barang, bisa beli dan jual. Di mana ini sebenarnya bisa kita lakukan dan biasanya kita lakukan itu di pasar. Gitu. Jadi hal-hal yang sesimpel kita mau membeli sesuatu di barang, contoh let's say saya mau beli baju di saya mau beli baju di mall. Ternyata mall ini menjual baju seharga misalnya let's say 100.000. Dan saya trading, menukarkan uang saya untuk saya membeli baju sedangkan saya mendapatkan bajunya. Nah, itu adalah konsep dari trading itu sendiri. Nah, kalau trading gold itu apa? Trading gold itu adalah transaksi jual beli dengan produk emas. Emasnya ini adalah emas digital, di mana emas digital ini menjadi acuan bahwa harga emas digital itu digunakan oleh seluruh dunia. Di mana kalau misalnya di luar negeri sana, itu biasanya kita pakainya try ons. 1 try ons itu sama dengan 31,1 gram. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai gram ya. Iya, nah, betul. itu perbedaannya kalau yang untuk trading gold ini seperti apa? Digitalisasinya ya. Betul. Nah, kalau misalnya perbedaannya antara trading gold digital ya, dengan trading gold yang ada fisiknya. Oke, baik. Kalau misalnya fisik, let's say kita butuh penyimpanan, di mana katakanlah saya mau beli 1 kilo berkilo-kilo atau bertonton gold ya, emas bongkahan seperti itu. Itu saya butuh tempat penyimpanan, di mana tempat penyimpanan ini juga bayar. Nah,
Di satu sisi, kalau misalnya kita trading di gold derivatif, itu sama sekali kita tidak butuh namanya penyimpanan. Dimana kayak kalau misalnya kita membeli suatu barang di trading digitalisasi, itu sama sekali kita hanya cukup menggunakan digital device. Jadi sama sekali tidak menggunakan fisiknya. Nah, yang kedua mungkin ada spread-nya. Spread ini adalah selisih harga jual dan beli. Oh, jadi beda ya harganya? Betul. Biasanya kan kalau harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Nah, ini enggak, harga beli dan harga jual di kita itu lebih tipis daripada harga jual dan beli di emas fisik. Sehingga membuat klien itu juga lebih menguntungkan. Seperti itu. Berarti Kak Marcel ini lebih prefer yang mana nih? Yang trader gold digital apa yang gold fisik nih? Kalau bisa saya dua-duanya. Alasannya kenapa nih mau dua-duanya? Oke. Alasannya yang pertama, kalau misalnya digitalisasi saya butuh yang bisa cash flow-nya cepat. Jadi proses withdrawal-nya cepat, proses pencairannya juga cepat dan nggak ribet. Nah, tapi kalau misalnya yang fisik, saya lebih yang kayak, oh ini saya buat jangka panjang. Suatu saat mungkin saya berkeluarga, ya kan bisa diwariskan. Berarti udah banyak nih. Amin. Nah, selanjutnya nih Kak, kita membahas tentang isu yang lagi PHK nih kan. Kak Marcel nih terjun ke dunia bisnis nih. Dimana kan banyak sekali orang yang susah cari pekerjaan, apalagi sekarang kan banyak di PHK juga. Dan yang pasti tidak mendapatkan pemasukan juga. Waktu itu Kak Marcel, apa sih pendapat Kak Marcel mengenai perkembangan saat ini di mana orang dapat PHK, nggak ada pemasukan? Oke. Sesimpel dapat PHK atau dapat kabar PHK, itu jujur pasti sedih banget. Dimana kalau misalnya dapat PHK kan berarti pemasukan keluarga ini kan menurun. Nah, kalau saya lihat dari sisi solusinya, ini akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah PHK. Let's say berarti saya masih bekerja dengan orang dong di sebuah instansi. Nah, saya harus cari peluangnya. Di mana peluangnya ini apa? Oh, contoh ternyata di daerah saya punya komoditas yang bisa saya jual keluar. Contoh misalnya bumbu. Saya di dekat rumah saya itu misalnya ada kacang. Jadi kacang tuh ada banyak. Mungkin kacang ini nanti bisa kita olah jadi bumbu. Nah, bumbu ini nanti bisa kita perjualbelikan nggak? Bisa banget. Bisa. Itu saya melihat kayak sekecil apapun opportunity yang ada di depan kita atau setiap apapun yang masalah yang ada di depan kita itu bisa menjadikan solusi. Contoh dari si kacang tadi, kacang yang saya olah jadi bumbu. Bumbu ini nanti akan saya perjualbelikan. Mungkin skalanya kecil dulu. Jualah ke warung-warung dulu dari harga murah dulu. Sampai nanti kalau misalnya kita bisa ekspor dan impor, ya itu akan lebih luar biasa lagi. Betul Tapi kan sekali. prosesnya memang cukup panjang seperti itu. Terus aku mau nanya nih Kak, Kak Marcel kan udah terjun ke dunia bisnis nih, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Kak? Saya overall udah hampir 3 tahun lebih lah. Udah 3 tahun lebih ya? Berarti sekarang tuh menjalankan bisnis lewat bisnis digital. Betul, bisnis digital. Aku mau tahu dong kenapa Kak Marcel lebih milih bisnis digital Kak? Oke. Yang pertama sebenarnya bentuk fisik dari usaha ini ada. Cuman saya lebih digitalisasi. Gimana caranya membuat satu produk ini atau membuat satu bahan jualan saya ini lebih menarik di mata orang. Nah, mungkin saya contoh menggunakan aplikasi nih yang ada di sosial media pada umumnya lah ya. Mungkin seperti kita tahu kalau misalnya kita pakai IG, kita pakai TikTok, itu juga sama-sama yang kayak, ini bisa membantu kita buat naikin usaha kita loh, biar lebih bagus lagi, gitu. Karena zaman sekarang setahu aku juga kita kalau mau melakukan bisnis pasti jembatannya tuh di sosial media ya Kak, betul sekali. Dan aku juga mau nanya nih Kak Marcel, kenapa memilih bisnis nih? Kenapa memilih bisnis? Yang pertama, karena saya tahu bahwa saya ini manusia yang biasa saja dan tidak pintar-pintar banget. Biasa saja dan tidak pintar. Iya, tidak pintar-pintar. Tapi kalau misalnya ngomong tidak pintar, tapi kan sekarang udah jadi pengusaha muda yang sangat sukses ya Kak Marcel. Amin ya. Amin. Tapi ya gini, kenapa saya pilih bisnis? Karena saya pertama, saya nggak terlalu suka kerja sama orang. Sejujurnya, karena dengan pressure, dengan tugas-tugas yang ada ini membuat saya kayak yang saya tuh terpaku dengan tugas-tugas itu. Akhirnya saya yang kayak saya cari cara gimana caranya saya nggak kerja sama orang. Nah, saya bikin bisnis
bisnisnya apa misalnya? Oh, bisnis yang simpel-simpel aja deh. Misalnya dagang ini, dagang A, dagang B, dagang C, dagang D. Dari sesimpel itu dulu. Sampai akhirnya saya dapat cukup modal. Boleh deh, coba kita masukin ke trading. Gitu. Jadi Kak Marcel nih dari dunia bisnis berarti menyangkut pautkan dengan trading juga ya? Betul. Karena menurut saya, kalau misalnya trading ini, saya bisa berinvestasi mau long term atau mau short term pun saya nggak apa-apa. Tapi yang penting hasilnya itu jelas. Let's say sebulan saya cukup 4% dari hasil portofolio saya withdrawal, saya buat kebutuhan hidup. Itu bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan investasi juga kadang-kadang harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Contoh misalnya kayak ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan mungkin sekarang yang lagi marak ini ada kripto, ada trading gold. Itu semuanya adalah metode investasi yang menurut saya itu bagus banget. Dimana bisa kita mulai dari bawah. Nanti sampai kalau udah expert, sudah bisa baca candlestick itu seperti apa, sudah bisa menganalisa, kalau ada berita ini, dampaknya ke instrumen investasi kita tuh apa, itu udah pasti tahu. Wah, gini nih Kak Marcel, aku pun penasaran nih yang sama Kak Marcel bilang tadi tentang candlestick ya. Itu cara ngebaca candlestick itu gimana sih Kak? Nah, macam-macam candlestick itu ada ratusan setahu saya. Jadi, ada yang namanya ada hammer, ada bull candle, ada bear candle, segala macam. Nah, cara bacanya memang agak cukup ribet karena kita harus menyesuaikan dari time frame atau tenggat waktu setiap dia ganti candle itu berapa kali. Menit ya? Iya, berapa menit, berapa jam, ada yang per week, ada yang per day, ada yang per month gitu-gitu. Karena beda-beda juga ya. Beda-beda, cara bacanya pun juga beda. Kalau misalnya muncul engulfing itu harus ngapain, kalau muncul doji itu harus ngapain, itu beda. Gitu. Sangat-sangat ribet ya Sobat Bernada. Berarti waktu belajar trading itu udah lama ya Kak? Apa baru aja ini? Sudah lama. Belajarnya sudah lama. Udah berapa tahun Kak kalau boleh tahu? Belajarnya dari 2017. Udah lumayan lama ya? Lama. Waktu awal-awal tertarik terjun ke dunia trading itu kenapa Kak? Karena saya ngeliat sebuah film ya. Filmnya saya lupa judulnya apa. Kalau nggak salah itu The Big Bang Short. Itu dia orang yang bekerja di perbankan, dia adalah investment banker. Nah, investment banker ini dia tujuan atau cara kerjanya dia adalah mengelola dana nasabah buat dikelola perbankan gitu. Jadi yang kayak ini loh ternyata trader perbankan atau trader instansi itu seperti ini. Seru ya ternyata. Akhirnya saya mulai itu buka-buka Google, buka-buka, baca ini kayaknya nggak ngerti lagi bahasanya apa nih gitu. Pernah lose nggak Kak? Oke, kalau loss pernah. Berapa tuh waktu itu? Ratusan ada. Wah, nyesel nggak? Nggak nyesel sama sekali, karena biaya belajar, bahkan sekolah pun kan mahal. Saya jadikan itu juga acuan buat, kalau misalnya saya loss, berarti ada pembelajaran yang saya ambil dari loss saya. Tapi kalau menurut aku sih, aku kayaknya bakal nangis. Karena kan udah ratusan ya Kak pada saat itu. Betul, ratusan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau nanya. Kan udah terjun ke dunia bisnis, bisa nggak spill satu bisnisnya Kak Marcel nih, apa nih ya? Ada F&B. F&B ini sebenarnya nggak yang gede-gede banget. Cuman lagi saya kembangin gimana caranya, orang tuh bisa engage ke kita. Itu ada bisnis perkopian. Di salah kopi. satunya ya, salah satunya kopi. Karena dulu saya pencinta kopi. Tapi karena kena asam lambung, jadi saya nggak bisa kopi. Gitu. Itu brandnya Kak Marcel sendiri apa franchise Kak? Brand brand sendiri. Bikin brand sendiri ya? Mengusahakan untuk bikin brand sendiri, jadi kan kayak UMKM beneran nih. Betul. Kita mau mulai dari nol lagi, start lagi dari nol. Betul juga sih. Terus kopinya udah berapa lama nih berjalan Kak? Baru banget kalau yang ini, baru banget. Kayak 2 bulanan. 2 bulan? Baru banget mau 2 bulan. Baru mau 2 bulan, berarti baru bulan Maret ya? Bulan Mei kemarin Baru ya? bulan Mei kemarin. Baru bulan Mei. Tempatnya di mana Kak? Kita nggak pakai tempat, kita jadi pengirimannya dari rumah ke rumah. Jadi online gitu ya? Online, betul. Wah, kenapa online Kak? Menghemat biaya satu, karena menghemat modal. Iya, karena kan untuk membangun suatu bisnis kita butuh modal yang gede kan? Betul. Jadi kadang-kadang gimana siasatinnya? Oke, kita mulai dari nol dulu deh. Bikin bisnis kopi dulu. Nanti kalau misalnya ternyata sudah running, sudah berkembang, sudah bagus, nah itu mulai yang kayak kita
naikin scale up dikit. Terus kalau misalnya boleh tahu nih Kak, kan banyak banget nih teman-teman Sobat Bernada yang mungkin ingin terjun ke dunia bisnis atau udah membangun bisnis tapi nggak tahu tips and triknya, hanya stuck di situ-situ aja. Bisa nggak Kak dijelasin tips and triknya ke Sobat Bernada? Oke. Mungkin yang pertama kita mulai cari dari akar masalahnya itu apa. Jadi misalnya akar masalah orang Indonesia misalnya biasanya kita tuh kurang apa sih gitu. Oh, orang Indonesia habit setiap hari harus ngopi. Nah, teman-teman bikin gimana caranya kopi itu menjadi addicted atau menjadi kewajiban dari sebuah karyawan, semua karyawan lah katakanlah gitu. Terus yang kedua, mungkin yang kayak bisa juga nih kita bangun komunitas. Jadi let's say kayak saya punya teman di mana, kayak boleh nggak tanya-tanya soal bisnis kopi di sana. Kopi ini kira-kira bagus nggak sih kalau misalnya saya jual di sini, atau nggak enak nggak sih kalau misalnya kita jual di daerah tertentu. Oh ternyata nggak enak nih, oke kita rubah lagi. Rumus kopinya tuh gimana? Nah saya juga masih nggak paham nih, kopi itu kalau takarannya seberapa, seperti apa, dan gimana. Jujur saya masih kurang paham. Tapi kalau misalnya mulai kayak, oh yaudah nih, ini mungkin espresso, terus ada yang namanya americano, terus ada yang namanya latte. Itu kan cuma ternyata permainan susu ya. Oh cuma di susu doang? Iya. Ya, Permainan kopinya dan susu takarannya seperti apa. Nah itu mulai belajar yang kayak, oh tanyalah ke komunitas yang kopi yang di sini, ternyata tanyalah komunitas yang di sini. Akhirnya mendapatkan jawaban yang terbaik. Gitu. Luar biasa ya, ternyata cuma beda susunya doang. Kalau Red Velvet gimana Kak? Itu kurang tahu saya. Nah, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Aku mau nanya tentang plus minusnya di dunia bisnis nih dari Kak Marcel apa Kak? Oke, plus minusnya dari Betul. dunia bisnis. Oke, plusnya kita bisa ngatur waktu kita kapan aja mau ngapain, mau melakukan apa, itu terserah. Bener-bener kita mengatur diri kita sendiri. Karena lawannya adalah diri kita sendiri. Terus yang kedua, mungkin saya bisa banyak belajar dari orang-orang yang expert. Contoh, mungkin ada yang expert di dunia bisnis trading, ada orang yang expert di dunia technical analysis, ada yang fundamental analysis, ada yang expert di bidang perotomotifan. Itu pasti saya tanya, Mas ini tuh gimana caranya? Jadi mulai banyak tanya, mulai banyak tahu tentang informasi sehingga ya kita tahu jawabannya apa. Jadi kita tahu banyak ilmunya. Terus kalau misalnya ngomong minusnya ya, minusnya. Minusnya kerugian tuh pasti ada. Iya betul. Kerugian mau fisik mau non fisik itu pasti ada. Itu nggak bisa dipungkirin karena itu yang harus dihadapin kan. Terus yang kedua, kayak apa ya? Mental harus kuat. Kalau misalnya nggak kuat dalam bisnis, jangan harap kamu bisa jadi pembisnis yang bagus. Iya betul juga Dan ya. Jangan harap kamu bisa jadi pembisnis yang sukses kalau mentalmu sebagai karyawan nanti udah diuji tapi langsung bingung nih. Betul lagi. Banyak kan sekarang seperti itu. Jadi kayak cuma diingetin dikit, mungkin cuma ditegur dikit tapi bawa langsung perasaan iya ya. baper. Langsung healingnya ke Bali. Karena Bali kan tempat tempat healing, healing kan? benar. Tempat healing yang bagus. Nanti deh. Kurang lebih sih seperti itu. Terus tadi kan Kak Marcel sempat ngomong nih tentang kerugian kita menghadapi. Gimana cara Kak Marcel menghadapi kerugian tersebut? Oke. Cara untuk menghadapi kerugian, mungkin yang pertama saya mulai memikirkan bahwa strategi saya itu bagus apa enggak. Strategi ini dilakukan juga oleh para traders. Jadi sebelum kita mengambil proses transaksi, kita harus juga tahu bahwa yang namanya kerugian itu pasti ada. Tapi minimalisirnya gimana? Oh, meminimalisirnya dengan cara seperti ini misalnya. Kalau di dalam dunia trading. Tapi mungkin kalau di dalam dunia bisnis, meminimalisir kerugiannya dengan cara kita harus tahu hitung-hitungan yang pasti, terus omsetnya kita berapa, kita juga harus tahu ROI-nya berapa. Jadi biar paham nih bahwa, oh bisnis gue tuh running apa enggak sih gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya siap-siap aja tuh gulung tikar. Nah mungkin Sobat Bernada nggak tahu apa tuh ROI Kak, boleh dijelasin? Oke, ROI itu sebenarnya kayak return on investment. Jadi kira-kira tuh sebenarnya kita tuh BP nggak sih gitu? Gampangnya gitu. Gampangnya gitu ya. Waduh, ada lagi nggak Kak? Kurang lebih situ doang sih. Kurang Paling lebih seperti itu ya.
Paling sama siap-siap kuat, harus kuat fisik dan kuat mental ditempa sama kehidupan di luar. Karena kan beda antara Betul. karyawan dengan pembisnis kan. Kalau mungkin karyawan kita selalu main di net safe atau main di zona nyaman. Tapi kalau misalnya pembisnis kadang kita bulan ini dapatnya cuma berapa, bulan depan bisa banyak, bulan depannya lagi bisa kurang banget, bulan depannya lagi bisa buntung, Iya, itu betul udah pasti sekali. banget sih. Karena setiap bulan tuh pasti pendapatannya berbeda-beda ya, Beda-beda, Kak. betul. Nggak fluktuatif lah katanya. Terus gimana cara Kak Marcel memanage keuangan dari bisnis sama trading, Kak? Oke. Cara memanage dari trading dan bisnis. Kalau saya, semuanya saya larikan ke instrumen investasi. Oh, lebih ke invest. Ke invest. Karena menurut saya investasi itu tujuannya untuk menghadapi inflasi. Jadi kalau misalnya, let's say, inflasi di Indonesia sekarang tingkatnya 4,5%. Nah, berarti saya juga tahu nih, kayak gimana caranya saya 4,6% deh uang saya bisa invest di situ. Jadi gimana caranya saya bisa mengembangkan uang saya sehingga kalau misalnya nanti saya ada kebutuhan apa-apa, saya nggak akan kena inflasi. Betul sekali. Nggak ngerasain yang namanya inflasi itu apa, gitu-gitu. Tujuannya sih itu. Tujuannya seperti itu. Baik Sobat Bernada, tak terasa ya Kak Marcel kita udah bincang-bincang banyak tadi. Dan sekarang kita udah di penghujung acara. Mungkin dari Kak Marcel ada yang mau disampaikan apa pesan-pesan buat Sobat Bernada dikarenakan mungkin ada Sobat Bernada yang mau mulai trading atau mau terjun ke dunia bisnis. Boleh Kak, silakan. Mungkin pesan dari saya, yang pertama adalah barang siapa yang ingin melangkah dan ingin berusaha pasti akan ada jalannya di era digital ini. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang kesulitan mencari pekerjaan atau mungkin yang kemarin ada kena impact dari layoff, itu teman-teman boleh banget untuk hubungin saya karena kebetulan saya ada beberapa loker yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan di sini dan itu juga terbuka untuk siapa saja dan di berbagai jurusan. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada yang ingin belajar atau ingin tahu tentang investasi itu seperti apa, boleh banget hubungin saya. Boleh langsung kontak Kak Marcel ya. Boleh. Baik teman-teman, Sobat Bernada, tadi kita udah dengar tentang dunia bisnis dan udah tahu apa itu bisnis trading dan udah dengar juga tips and trick dari Kak Marcel dan pesan dari Kak Marcel juga. Dan terima kasih Kak Marcel untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya dan untuk Sobat Bernada, terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye-bye!